Salam Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, salam sukses. Ketemu kembali dengan warung 17 Argopuro Jeling. Hari ini seperti biasanya kita akan masuk pada kebaktian rukun warga yang akan dipimpin oleh Bapak Vikar. Silakan mengikuti, kiranya dapat berkat khusus. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu serta saudara terkasih. Mari sebelum kita masuk dalam peribadatan pada saat sore hari ini, terlebih dahulu kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama dan yang kedua. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di dalam hidupku seluruhnya. Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita menyatukan pikiran kita, sambil bersama-sama saat ini kita mengaku bahwa peribadatan yang akan kita lakukan pada saat ini kita landaskan di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus bersama-sama dengan kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu serta saudara terkasih, pada saat sore hari ini kita bersama-sama patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita saat ini juga memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat bila musikmu bergaul,
Tuhan segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Ya Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari saat ini kita bersama-sama menyatukan kembali hati kita. Kita memohon kepada Tuhan agar sebelum kita bersama-sama lebih dalam masuk dalam peribadatan ini, kita mendapatkan pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih kuasa yang kami rasakan hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terbukti pada saat ini kami bersama-sama dapat berkumpul di kediaman kami masing-masing untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, saat sore hari ini kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena penyertaan Tuhan boleh kami rasakan terus mengalir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini walaupun dalam masa pandemi ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu terus berusaha untuk dapat tetap memberikan yang terbaik kepada-Mu, terlebih kepada sesama kami. Namun terkadang ya Tuhan, seringkali kami malah menjadi sombong karena apa yang kami miliki. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kami benar-benar layak untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang benar-benar penuh percaya kepada Tuhan dan benar-benar penuh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan. Dan untuk peribadatan yang akan kami lakukan ini ya Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke Bapak Ibu serta saudara terkasih, mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 383. Kidung Jemaat nomor 383 kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya.
yang berdosa cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini, terlebih dahulu kita menyatukan hati, kita menyatukan pikiran kita untuk mendengarkan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih membersamai kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat masuk dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semua, sehingga kami dapat mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Dan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya bukan dari pribadinya, tetapi dari kuasa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya Bapak Ibu serta saudara terkasih, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Bacaannya lumayan panjang ya, tapi tidak apa-apa. Nggih, Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 sampai yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling.
sedangkan mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggonjang-gonjangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih mau melakukan dalam kegiatan kita, kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, salam Bapak Ibu serta saudara terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nggih? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu serta saudara terkasih, pada saat ini saya ingin memberikan judul "Tetap Percaya dan Berpengharapan Kepadanya". Ya, Bapak Ibu serta saudara terkasih, ketika manusia menjalani kehidupannya pasti akan ada saat atau waktu ketika manusia ini mulai merasa tidak percaya, mulai memunculkan keraguan-raguannya. Terlebih pada saat ini ketika kita merasakan pandemi yang kita rasakan, mulai kita memunculkan pikiran-pikiran atau memunculkan prasangka-prasangka bahwa Tuhan tidak menolong kita. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, kita merasa bahwa aku memiliki beban yang berat. Kenapa Tuhan tidak menolong? Dan tanpa kita sadari, ternyata sikap ini adalah sikap yang membuat hati Tuhan itu tidak senang. Tuhan tidak senang ketika kita ragu-ragu dalam mempercayai Tuhan. Tuhan tidak senang ketika kita percaya kepada Tuhan tetapi kita hanya setengah-setengah. Tuhan menginginkan kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu serta saudara terkasih, jika ada sebuah kejadian di mana kita melihat saudara kita atau tetangga kita yang sedang mengalami kesusahan, yang mengalami sebuah masalah, apa yang akan kita lakukan? Pasti inginnya kita membantu, ya. Membantu dengan apa yang kita miliki, baik itu perhatian, makanan, atau yang dia butuhkan. Tetapi bagaimana ketika ternyata kita juga berada dalam sebuah permasalahan? Ketika saya misalkan memiliki sebuah permasalahan dan saya melihat panjenengan juga ada dalam masalah, saya inginnya membantu. Tetapi biasanya beberapa orang tertahan karena dia merasa saya juga butuh bantuan. Lalu ketika saya membantu, apa yang saya dapatkan? Sehingga tujuan untuk membantu orang ini menjadi hilang. Karena itu keraguan-raguan. Ketika kita membantu, nanti apa yang kita dapat? Ketika kita membantu, apa yang akan kita berikan? Dan keraguan-raguan ini yang akhirnya membuat niat baik kita menjadi tertunda. Bapak Ibu serta saudara terkasih, ternyata pada bacaan kita saat ini juga memperlihatkan kisah di mana seorang ayah yang memiliki anak dan anak ini kesurupan, kerasukan roh.
Bukan main-main Bapak Ibu, kerasukan roh yang dialami oleh anak ini sedari kecil dalam bacaan kita saat ini. Sang ayah tetap berusaha bagaimana membuat anaknya ini agar tetap sembuh, agar menjadi sembuh. Dan ketika dia mendengar kabar bahwa ada seseorang bernama Yesus yang dapat menyembuhkan, dia kemudian tanpa berpikir panjang langsung bergegas untuk pergi menghampirinya. Namun Bapak Ibu serta saudara terkasih, dari harapan yang dia bawa yang begitu luar biasa bahwa anaknya akan sembuh ketika bertemu Yesus, tetapi setelah sampai di sana, bukan sukacita yang ia dapat, melainkan rasa keraguan yang semakin besar. Hal ini terjadi karena ketika kita membaca ayat yang ke-18, ayat ini terjadi karena ketika sang ayah datang dan mendapati para murid dan meminta tolong terlebih dahulu kepada para murid untuk menyembuhkan anaknya, ternyata para murid tidak bisa menyembuhkan sang anak. Para murid ternyata masih belum memiliki apa yang diharapkan oleh sang ayah, yaitu langsung menyembuhkan sang anak. Dan ini yang membuat rasa keraguan-raguan sang ayah semakin besar kepada pertolongannya. Bapak Ibu serta saudara terkasih, ternyata bacaan kita saat ini juga menunjukkan sikap keraguan-raguan yang ditunjukkan oleh sang ayah, di mana sang ayah ini memiliki rasa keraguan-raguan karena ketika dia memiliki harapan yang besar kepada Yesus setelah mendengar kabar bahwa ada seseorang yang dapat menyembuhkan, tetapi kenyataannya ketika sang ayah ini datang, dia tidak mendapati hal itu. Bukan sukacita yang ia dapat, tetapi malah rasa keraguan-raguan yang semakin menjadi-jadi. Hal ini terjadi karena ketika sang ayah ini datang dan menghampiri para murid dan meminta tolong untuk menyembuhkan anaknya, ternyata para murid masih belum dapat menyembuhkan anaknya. Dan hal inilah yang ternyata membuat sang ayah menjadi semakin ragu kepada Yesus. Bapak Ibu serta saudara terkasih, ini juga menjadi sebuah pertanyaan. Lalu apa yang kira-kira dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika mengetahui ada sang ayah, ada seorang ayah yang merasa ragu kepadanya? Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah dia malah mengajak orang tua ini, mengajak berbicara dan kemudian mengarahkan sang ayah untuk memiliki pemikiran yang benar, sehingga ketika dia berpengharapan kepada Yesus, kepada Tuhan, dia tidak setengah-setengah, tetapi dia benar-benar dapat percaya secara utuh, secara penuh kepada Tuhan. Bapak Ibu serta saudara terkasih, bacaan kita saat ini dapat kita jadikan cerminan bagi kita semua. Terlebih pada saat ini kita berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pandemi corona yang masih terus saja mengintai kita. Pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi yang perlu kita ingat adalah kita masih memiliki Tuhan. Nah, tetapi yang menjadi persoalannya adalah seringkali kita datang kepada Tuhan, seringkali kita menghadap Tuhan melalui doa, tetapi ketika doa kita tidak terjawab atau masih belum terjawab, kita malah bersungut-sungut. Apalagi ketika pergumulan kita bawa dalam doa dan ternyata belum didengarkan, belum dijawab oleh Tuhan. Bukan rasa percaya dan sukacita yang didapat, tetapi malah rasa keraguan-raguan yang didapat. Apakah benar Tuhan ini mendengarkan doa saya? Apakah benar Tuhan melihat dan mengerti saya? Kenapa Tuhan kok tidak mendengarkan doa saya? Hal-hal ini akan muncul ketika panjenengan hanya berdoa dan mengharapkan bahwa Tuhan akan langsung membantu saya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika kita berada dalam posisi yang demikian,
Yang Tuhan inginkan hanyalah satu, kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap menyerahkan semuanya dalam kuasa tangan Tuhan. Tiada yang mustahil baginya. Dan kita juga perlu mengingat bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Ada yang berdoa langsung dipenuhi, ada yang berdoa menunggu waktu yang tepat untuk kita semua. Dan hendaknya kita juga tetap mengingat bahwa Tuhan sepenuhnya berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan yang benar-benar kita yakini, Tuhanlah yang berkarya dalam kehidupan kita. Terlepas dari kekecewaan yang kita alami dan yang kita rasakan saat ini, tentu kehidupan kita tidak sama sekali kering. Hidup kita tidak sama sekali kering dari penyertaan kasih dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita perlu memulai untuk melatih kepekaan diri kita. Kita perlu mulai untuk peka terhadap karya Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita masing-masing. Dan setiap karya Tuhan yang kita rasakan, kita saksikan dalam kehidupan kita, pasti akan semakin menguatkan keyakinan kita, semakin membuat kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, hendaknya kita senantiasa ingat bahwa Tuhan tidak menghendaki kita untuk ragu-ragu di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan telah mengajarkan kepada kami hal yang luar biasa, untuk kami menjadi umat Tuhan yang penuh percaya, yang selalu berpengharapan kepada Tuhan secara total, tidak setengah-setengah. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjadi umat Tuhan yang dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita merespon firman Tuhan yang baru saja disampaikan, dan kita respon dengan kita memuji nama Tuhan kembali sambil kita mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 403. Kidung Jemaat nomor 403, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah,
atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat, biar tercurah penuh. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama kita mengaturkan doa syafaat dan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, dan pada saat ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui firman yang telah kami dengarkan pada saat ini, kami tetap diajarkan untuk benar-benar dapat memiliki hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Percaya bukan hanya percaya biasa, tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, waktu Tuhanlah yang terbaik untuk kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama juga ingin mengaturkan doa-doa syafaat dan persembahan kami. Pada saat ini kami ingin mendoakan Tuhan untuk keberadaan bangsa Indonesia. Pada saat ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ya Tuhan. Bahkan kebijakan terbaru ya Tuhan, kami tetap melakukan PPKM sampai tanggal 16 nanti. Kami berserah Tuhan, kami percayakan semua apa yang akan kami lakukan di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena ketika kami berserah kepada Tuhan, kami percaya bahwa harapan itu tidak akan sia-sia. Kami akan mendapatkan buah-buah yang luar biasa dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan keberadaan seluruh masyarakat Indonesia ya Tuhan, yang terdampak COVID-19 ini. Siapapun mereka ya Tuhan, dan dimanapun mereka berada Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang ditinggalkan Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Dan yang kekurangan Tuhan berikan berkecukupan yang luar biasa. Teruntuk para pemimpin kami ya Tuhan, dari Presiden hingga RT RW ya Tuhan, untuk kesehatan kami serahkan kepadamu, dan kebijakan-kebijakan yang boleh mereka ambil, kami yakin dan percaya itu terbaik untuk kami sebagai masyarakat. Selanjutnya ya Tuhan, kami mendoakan untuk keberadaan umat-Mu di GKJW. Seluruhnya ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Terutama di GKJW Jemaat Ponorogo ini ya Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan yang akan boleh dilakukan selama pandemi ini ya Tuhan. Persiapan-persiapan, kemudian kegiatan yang boleh akan berlaksana ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kegiatan yang boleh akan terlaksana dan maupun yang sudah terlaksana ini ya Tuhan, akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan obat-obatan sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini dapat berangsur pulih dan penuh sukacita. Untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan ya Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh prosesnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Untuk anak-anak kami yang bersekolah ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun jenjang mereka, kami juga menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Kiranya anak-anak kami ini dapat bertanggung jawab akan apa yang mereka lalui sekarang, dapat tetap takut akan Tuhan melalui apa yang akan mereka kerjakan, baik tugas-tugas maupun ulangan-ulangan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ketika mereka berusaha di dalam nama-Mu, mereka akan mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menentukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang saudara-saudara kami inginkan. Untuk saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidupnya, Tuhan juga
berikan pasangan yang sepadan, sehingga ketika mendapatkan saudara-saudara kami ini nanti juga akan tetap bersekutu denganmu dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga ingin menyerahkan persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Kami menyerahkan kiranya persembahan ini dapat Engkau sucikan dan kuduskan sehingga layak di hadapan-Mu, terlebih dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di GKJW Jemaat Ponorogo ini. Untuk tangan-tangan yang mengelola Tuhan kami percayakan dengan roh kebijaksanaan dan takut akan Tuhan, sehingga mengelola dengan baik. Dan untuk saudara-saudara kami yang memberikan dengan kerelaan hatinya ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa kepada mereka semua. Demikian Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Nggih Bapak Ibu serta saudara terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita saat hari ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 344. Kidung Jemaat nomor 344, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakar. Mari Bapak Ibu serta saudara terkasih, kita undur dari peribadatan kita saat ini dan kita menyatukan kembali hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Terus pundi Bapak Ibu sedherek ingkang kinasih, sampun cetha, sampun nampi berkah dawuhipun Gusti. Mugi dados berkah nyemangati anggen panjenengan lan kula nderek Gusti ing tengah pandemi virus corona. Selamat berjuang untuk mewujudkan cinta kasih. Amin.